Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marian Effendi. Saya selaku pengajar di SMP ITS Mat Syahidah sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch pertama dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor induk saya adalah 36 03 89 00 1342. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar di kelas 7B ya dengan tema atau dengan materi membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59. Quran, mari kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get ready, friend. Ready. Before we go to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Ayah nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa talinu biha as-sumuk wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Ayo, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari pada kelas 6,
masuk di kelas 7. Sekarang kita akan belajar tentang pelajaran baru, tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya tentang materi yang lalu di kelas 6. Bagaimana hukumnya bila seseorang membaca Al-Quran tapi dia tidak menggunakan hukum tajwid? Apa hukumnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Najib. Apa Najib? Dosa. Apa Najib? Suaranya dibesarkan? Dosa. Dosa. Oke, bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Silven? Haram, Pak. Haram. Oke. Nah, sekarang ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Salsa? Tata cara baca Al-Quran. Najib? Cara baca Al-Quran. Yang keras Najib? Tata cara membaca Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 7 ini. Pastinya kita akan semakin memperluas wawasan kita. Nah, apa yang akan kita perluas hari ini? Kita akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 59. Ada yang sudah pernah dengar ayat ini? Sudah. Oke. Nah, kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke. Yang pertama, silakan dilihat semuanya, ditelaah dulu. Nah, sekarang Bapak ingin tahu nih, siapa yang di rumahnya rajin ngaji dan siapa yang di rumahnya ngajinya bolong-bolong atau nggak pernah ngaji. Oke, sekarang Bapak akan tunjuk salah satu dari kalian untuk membaca ayat Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang lainnya tolong bila ada yang salah langsung dikoreksi. Bapak minta tolong kepada Salsa. Silakan dibaca Salsa, suaranya dikeraskan supaya teman-temannya bisa mendengar dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa attiqur rasul. Atiqur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, terima kasih Salsa, bagus sekali. Ada beberapa titik yang terputus-putus. Ada di antara kalian yang tahu apa yang terputus tadi? Atau ada bacaan yang kurang tepat? Ada? Rara? Apa Rara yang kurang tepat, Rara? Oh, di awalnya kurang panjang. Harusnya berapa? 5 rokaat. Boleh dicontohkan, Rara? Suaranya gede ya? Oke, terima kasih Rara. Oke, berikutnya sekarang kita akan baca per ayat ya. Bapak akan contohkan bagaimana membacanya dan kalian ikuti bareng-bareng. Perhatikan semuanya ke layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
ilallah. 1, 2, 3. Ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah. 1, 2, 3. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Oke, satu ayat terakhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, sekarang Bapak ingin menunjuk sekarang Bapak ingin membagi kalian secara berpasang-pasangan untuk membaca dari awal sampai akhir bergantian dengan teman kalian. Oke, sekarang boleh kalian duduk secara berpasang-pasangan saling berhadapan-hadapan. Oke, silakan. Boleh sambil dibuka Qurannya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, silakan dimulai. Bareng-bareng kita baca ta'awudz dan basmalahnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng sama Bapak dulu, nanti baru berpasangan ya. 1, 2, 3.
akan dibaca saudara kita Hafiz. Yang keras Hafiz suaranya. Teman-teman yang lain menyimak. Kalau ada yang salah boleh dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke, ada yang harus dikoreksi atau tidak dari saudara kita? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah bagus sekali bacaannya Hafiz. Tinggal nanti perhatikan panjang pendeknya dan makrobinya lebih teliti lagi. Oke, sebelum nanti kita lanjut lagi, boleh Al-Qur'annya ditutup dulu. Kalau misalkan Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau misalkan Bapak bilang siang, berarti tepuk tangan 2 kali. Kalau misalkan Bapak bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Dan kalau Bapak bilang malam, tidak ada yang tepuk tangan. Tidak boleh ada yang beri sing. Oke, baik itu. Oke, kita mulai. Siap-siap, konsentrasi. Pagi, malam. Oke, bagus. Sore, siang. Saudara Najib belum ikut tepuk tangan. Di atas tangannya. Oke, kita mulai sekali lagi. Siap-siap, konsentrasi. Malam, siang, pagi, sore, malam, siang, pagi, siang, sore, malam, pagi. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang fokus lagi ke depan. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Alif lam. Nah, alif lam itu dibagi menjadi, ada yang tahu? Dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama alif lam apa ini? Syamsia. Kalau yang kedua alif lam Qamariyah. Nah, di sini ada beberapa contoh alif lam Syamsia. Contohnya apa bacaannya? Asyamsu. Kalau alif lam Qamariyah contohnya apa? Al-Qamaru. Oke, sekarang Bapak ingin tanya. Coba perhatikan dari 2 contoh ini, apa yang membedakannya? Ya, Sakila. Yang Qamariyah lamnya ada sukun. Oke, yang alif lam Qamariyah ada sukunnya. Kemudian ada lagi? Apa lagi Sakila? Kalau Syamsia? Syanya ada Shinnya ada tasjid. tasdid. Ada lagi yang lain? Dari 2 contoh ini apa yang membedakan? Ridho? Apa Ridho? Di antara contoh Al-Qamaru dengan Asyamsu apa yang membedakan? Oke, Al-Qamaru lamnya terbaca. Kalau ini lamnya tidak terbaca. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah ada gambaran terkait tentang alif lam Syamsiah. Nah, Bapak ingin kita lihat di sini alif lam Syamsiah. Alif lam adalah merupakan huruf hijaiyah yang beriringan dan biasanya terletak di awal kata atau kalimat. Adanya di awal, tidak di tengah ataupun tidak di akhir. Ingat, kata bukan kalimat. Di awal kata atau kalimat, bukan di tengah kata atau di tengah kalimat. Pastinya ada di awal. Contoh tadi apa? Al-Qamar. Alif lamnya ada di depan, bukan di tengah. Betul? Oke. Kedua, gunanya untuk menentukan sifat dari kata tersebut. Biasanya kalau dalam Arab itu disebut sebagai ma'rifah. Ma'rifah itu menentukan sifat dari benda tersebut.
Yang ketiga, sebagai penyambung kata sehingga menjadi kalimat yang baik. Nah, ini tadi jenis-jenis alif lam itu ada dua, alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Qamariyah diambil dari kata qamarun yang artinya bulan. Kalau kalian malam hari melihat bulan terlihat jelas? Jelas. Maka alif lamnya itu ada dan terlihat pun terbaca. Paham? Nah, kalau samsiyah itu diambil dari kata syamsun yang artinya matahari. Bapak ingin tanya, kalau siang hari Salma melihat matahari, kelihatan jelas nggak bentuk mataharinya? Enggak. Kenapa? Karena terang, sinarnya bercahaya. Nah, makanya alif lam samsiyah, alif lamnya ada, tapi dia tidak dibaca. Makanya tadi benar yang saudara Ridho bilang tadi, bahwasanya alif lam samsiyah itu tidak dibaca alif lamnya. Nah, di sini alif lam qamariyah, alif lamnya ada, tetap dibaca. Kalau alif lam samsiyah, alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Ini contohnya yang tadi. Oke. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tugas secara kelompok. Tugas secara kelompoknya ini kalian adalah mencari alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah sesuai dengan ayat yang nanti akan Bapak bagikan. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja, silakan ditulis, dan nanti kalian boleh langsung mengerjakan tugasnya. Ya, ditulis dulu nama kelompok dan juga anggota kelompoknya. Ayatnya nanti Bapak bagikan. Oke, silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Kelompok Abu Bakar, mana kelompok Abu Bakar? Ini kelompok Abu Bakar. Silakan dicari hukum alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Kelompok Umar bin Khattab. Oke, silakan dicari. Kelompok Utsman bin Affan. Ya, silakan dicari. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke. Kelompok Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, silakan dicari. Bapak kasih waktu untuk mengerjakan tugas ini kurang lebih 10 menit, cukup? Cukup ya? Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Di sela-sela kalian mengerjakan tugas, Bapak ingin tahu hari ini yang tidak masuk siapa saja? Masuk semua. Coba Bapak ingin absen satu persatu biar Bapak tahu secara pastinya siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Alfian, Anissa, Aruna, Dewalda, Fadil sambil dikerjakan Fadil tugas kelompoknya. Faris mana Faris? Laila, Abi, Najir, Nabil sudah sehat Nabil? Alhamdulillah. Jaga kesehatannya Nabil. Novi sudah sehat juga Novi? Nah, kemarin sakit apa Novi? Sakit perut. Kapten Rahayu, mana Rahayu? Ridho, Salman, Salsa, Sofi, Silvain dibantu semuanya. Talita, Yusuf, Zahra, Salmila, Zaila. Ayo hadir semua ya.
Hasilnya ditulis di situ ya, Fadil. Ditandain dulu. Sekarang yang mau dicari apa? Cari kelompok mana dulu apa Samsia? Kelompok kan? Udah. Oke, alhamdulillah. Ayo kelompok Pusman. Setelah ini Bapak minta dari kelompok Ali bin Abi Thalib untuk maju membacakan hasil presentasinya, hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Siapa perwakilan dari kelompok Ali bin Abi Thalib? Oke, yang lain perhatikan temannya yang akan presentasi. Nanti ayatnya dibacakan dulu. Setelahnya baru disebutkan hukum alif lam komariahnya apa, hukum alif lam saksianya apa. Ya kalau ada praktiknya Ya, silakan. alif lah. Alhamdulillah, tadi setiap kelompok sudah presentasi dan alhamdulillah sebagian besar sudah paham terkait alif lam samsiah dan alif lam komariah. Sudah tahu perbedaannya dan sudah bisa membedakannya. Sekarang kita akan lanjut kepada asesmen yang akan dikerjakan secara mandiri, secara individual. Kalau tadi per kelompok, sekarang Bapak ingin tahu nih, kalian sudah paham belum secara individual? Oke, kita akan mengerjakan asesmen ini melalui aplikasi Quizizz. Jadi Bapak minta tolong kepada ketua kelas dan juga wakil ketua kelas untuk membagikan HP yang sudah dibawa kepada teman-temannya. Silakan Silven dan Safira. Ya, silakan. Oke, kita mulai. Siap-siap. Silakan dikerjakan dengan teliti. Nabda bil basmalah.
kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Alif lam komariya, alif lamnya tetap ada dan tetap diambil dari kata bulan. Sedangkan alif lam samsiyah, alif lamnya ada namun tidak diambil dari kata. Oke? Atau mungkin Bapak akan tulis di papan tulis di sini supaya kalian bisa lebih rinci. Kesimpulan yang pertama tadi, alif lam terletak di mana? Alif lam terletak di awal kata atau kalimat. Terus yang kedua, apa kesimpulannya? Alif lam terbagi menjadi berapa tadi? Alif lam apa saja? Terbagi menjadi dua. Satu, alif lam syamsiyah, dan kedua alif lam koma ya. Alif lam komanya dibaca tidak? Alif lamnya? Alif lam komanya tetap dibaca. Kalau alif lam samsiyah? Tidak dibaca. Oke. Ini kesimpulannya hasil pembelajaran kita hari ini. Bapak bacakan dari awal. Kesimpulannya adalah alif lam terletak di awal kata atau kalimat. Yang kedua, alif lam terbagi menjadi dua, alif lam samsiyah dan juga alif lam komariah. Ciri-cirinya alif lam komariah tetap dibaca, kalau alif lam samsiyah tidak dibaca. Oke, sudah selesai menulisnya? Oke, sudah ditulis semuanya? Ayo, kesimpulannya sudah selesai. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menghafalkan apa yang tadi sudah kalian baca. Quran surat apa tadi? Yang masih ingat? Oke, jadi tugas kalian untuk minggu depan adalah menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan apa isi dari kandungan Quran An-Nisa ayat 59 itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi inti dari pembelajaran ini, kita selaku muslim jangan hanya sekedar baca Al-Quran saja tanpa mengikuti hukum-hukum tajwid, karena hukumnya adalah dosa. Seharusnya membaca Al-Quran kita mendapat puluhan pahala, tapi karena kita tidak belajar tajwid, bukan menjadi pahala tapi malah jadi dosa. Nauzubillah ini ya. Makanya itulah fungsi kita belajar hukum tajwid, supaya setiap huruf yang kita baca itu akan dihitung sebagai 10 kebaikan dan huruf kedua menjadi 20 kebaikan dan seterusnya. Maka pesan Bapak, silakan di rumah jangan tinggalkan baca Al-Qur'annya, selalu baca Al-Qur'annya dan tinggalkan segala macam kemaksiatan. Oke, mungkin itu akhir dari pembelajaran kita. Silakan dibaca lagi pelajaran kita hari ini dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Nah, tetap alhamdulillah.